Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara Weton Selasa ya, manapun Anda berada. Tema kali ini tentang menjadi raja dan ratu teman-teman Weton Selasa. Jadi raja dan ratu ini artinya Anda ini sudah bebas secara finansial. Sudah bebas secara finansial. Artinya memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, sudah tidak bingung dengan masalah ekonomi. Nah, itu penting. Tapi yang saya bahas di sini juga perlu juga ditambah jadi ratu dan raja yang arif dan bijaksana dengan dasar spiritual ya, sesuai dengan agama yang Anda anut. Bagaimana teman-teman Weton Selasa ini supaya Anda ini bisa menjadi raja dan ratu? Ya, pertama, seorang raja, kriteria seorang raja, Anda harus kaya. Anda harus memiliki jabatan. Anda harus memiliki kekuasaan. Anda harus memiliki ilmu pengetahuan. Anda harus memiliki jiwa leadership, jiwa seorang pemimpin. Nah, semua itu kita cari, kita kejar. Bukan berarti kaya harus dari lahir. Tidak. Kalau Anda jadi raja, terus itu merupakan warisan. Tidak ada kebanggaan dalam diri Anda. Hanya meneruskan saja. Hanya mengelola meneruskan. Beda ketika Anda itu menghasilkan sendiri. Anda menjadi raja karena memang atas kemampuan diri Anda. Bukan karena warisan. Ini hasilnya akan berbeda. Syarat utama ya teman-teman Weton Selasa untuk mencapai kondisi semacam ini, menjadi raja, itu adalah menjadi raja dan ratu atas diri Anda sendiri. Itu Anda prioritaskan. Di dalam diri Anda ini ada dua sisi yang Anda harus kendalikan, yaitu rasa dan pikiran. Ketika Anda bisa mengendalikan dua sisi tadi, rasa dan pikiran, maka langkah Anda ini akan sangat-sangat penuh pertimbangan. Langkah Anda ini akan penuh dengan kegaiban. Dan Anda akan mudah menaklukkan dunia. Kuncinya di situ. Ya. Yang kita taklukkan dulu adalah yang ada di dalam diri kita. Kita taklukkan akal pikiran kita. Yang selalu pingin manja, yang selalu pingin diprioritas. Kita kendalikan perasaan kita. Yang suka sedih, suka galau, dan sebagainya. Dua sisi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan, artinya kita ini sudah bebas dan merdeka. Kita menjadi raja dan ratu atas diri kita. Baru menaklukkan dunia. Nah, ketika Anda menaklukkan dunia, itu akan mudah. Ketika Anda sudah menaklukkan dua tadi, antara pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena ketika Anda melangkah, menaklukkan dunia, itu Anda akan benar-benar ya. Kalau memang itu maju ya harus maju. Tidak ada keraguan. Kalau Anda harus mundur ya mundur. Tidak ada keraguan. Kalau Anda harus berhenti ya berhenti. Tidak ada keraguan. Nah, selama ini yang membuat Anda itu adalah pikiran dan perasaan yang selalu bentrok. Yang selalu tidak bisa Anda kendalikan. Nah, untuk mengendalikan pikiran bagaimana? Sering-sering Anda ini melakukan puasa. Sering-sering Anda ini melakukan wirid, sering-sering melakukan untuk mengendalikan pikiran yang liar. Untuk mengendalikan rasa supaya tajam. Ini bagaimana? Ya. Tetap sama jalannya. Ya. Pelajari apa yang menjadi aturan di dalam ibadah agama. Itu pelajari. Rasa itu di situ. Tidak jauh beda sebenarnya. Langkahnya cukup satu langkah. Yaitu langkah spiritual. Ini akan bisa menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Itu akan bisa akal pikiran ini ketika kita tidak benturkan dengan aturan yang ada di dalam agama, akhirnya liar. Akhirnya apa? Sisi iblisnya muncul. Sifat iblisnya muncul. Serakah, emosional, semua macam-macam. Kita
bertabrakan dengan spiritual kita. Kita lakukan spiritual dengan jalan puasa, otomatis terkendali. Nah, ketika terkendali, pikiran Anda terkendali, rasa Anda ini stabil. Akhirnya ada disharmonisasi. Kan harmonisasi bukan disharmonisasi. Harmonisasi antara pikiran dan rasa. Ketika Anda sudah memiliki semacam ini, maka Anda layak menjadi raja dan ratu. Artinya kebijaksanaan Anda itu sudah di atas rata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu.